Semenjak runtuhnya sistem iman tauhid, kondisi umat Islam makin melemah karena rumah besar tempat bernaung, berlindung sudah runtuh. Komitmen terhadap agama Allah Islam ini semakin luntur. Bukan saja hukum Islam sebagai simpul paling awal sudah tanggal, sudah lepas, sudah ditinggalkan, bahkan simpul politik, simpul ekonomi, simpul budaya, simpul pendidikan, simpul medis Islami, militer Islami, satu persatu sudah terurai. Dan yang paling mengkhawatirkan saat ini kita sedang menyaksikan simpul terakhir terurai, yaitu simpul sholat. Padahal kaedah tentang sholat ini begitu tegas dinyatakan oleh para ahli fikih. Kata para ahli fikih, al-aslu fil ibadatu al-hadar. Hukum asal dalam urusan ibadah ritual seremonial yang mana sholat termasuk di dalamnya itu haram, terlarang. Jadi nggak ada ceritanya Pak, sholat itu boleh kita bikin gagasan baru, gitu. Bikin inovasi baru, kreasi baru, nggak boleh Pak. Dalilnya apa? Dalilnya ucapan Nabi langsung, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku sholat. Nabi sholat wajib pernah nggak sendirian? Pernah nggak Nabi sholat wajib sendirian? Nggak pernah. Waktu Nabi diajarin sholat wajib, ya kan, oleh Jibril, Nabi berjamaah sama Jibril diajarkan cara sholatnya, ya kan? Tapi setelah itu Nabi sholat bersama para sahabat terus berjamaah. Yang berarti kalau kita mau sholat berjamaah nggak boleh nggak, harus kayak Nabi dan para sahabat. Sebab tidak ada yang namanya pintu inovasi kreativitas dalam urusan sholat ini. Yang ada adalah copy paste, begitu adanya begitu kita kerjakan. Makanya kata Nabi di hadapan para sahabat, jadi sahabat bilang, Rasul datang kepada kami menjelang sholat, bahu kami, dada kami dipegang, diusap. Janganlah berselisih dalam shaf sehingga berselisih hati kalian. Ingat, selisihnya shaf itu dua. Shafnya kagak lurus, shafnya kagak rapat. Itu dua makna selisih. Terus Nabi katakan dalam hadis yang lain, tegakkanlah shaf-shaf kalian, sejajarkan pundak-pundak kalian, tutup celah-celah di antara kalian. Jelas itu ucapan Nabi. Ingat ya Pak, saya nggak ngada-ngada Pak, ini hadis ada, Anda bisa cari sendiri. Riwayat Imam Abu Daud 570 hadis sahih. Ini bukan ucapan Iksan Tanjung. Kalau ucapan saya Pak, Anda boleh tolak Pak. Tapi ini ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan manusia yang sewaktu dikunjungi makamnya oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i berdiri di atas makam Nabi, dia bilang gini, pendapat siapapun selain penghuni makam ini boleh kita terima, boleh kita tolak. Tapi kalau sudah penghuni makam ini yang berpendapat, wajib orang beriman menerimanya. Jadi kata Nabi, celah-celah itu nggak boleh ada. Jangan ada celah di antara kalian, tutup celah itu. Terus kata Nabi, lemah lembutlah terhadap tangan, kedua tangan saudara kalian. Jadi misalnya Anda di shaf kedua, Anda lihat shaf pertama ada celah nih, muat Anda di situ, tapi agak sempit. Masuklah dengan lemah lembut. Begitu maksud Nabi. Terus Nabi ulang lagi soal celah. Apa kata Nabi? Wala tazaru furujatin lisyaitan. Jangan kalian biarkan celah-celah itu untuk syaitan. Ini Nabi yang ngomong ya. Nabi bisa ngelihat tuh, kalau ada celah itu setan di situ. Apa kita rela Pak, sholat bareng setan? Apa kita rela? Sejujurnya Pak, saya setiap masuk ke satu masjid, kalau saya tahu di masjid itu distancing, justru di tempat yang kosong itu saya isi Pak, karena saya nggak mau itu setan yang nyerobot di situ. Saya tutup itu. Nah, yang lebih mengerikan selanjutnya apa kata Nabi? Waman wasala saffan wasalahullah, waman qata'a saffan qata'ahullah. Barang siapa menyambung shaf, Allah sambung dia. Barang siapa memutus shaf, Allah putus dia. Urusan rahmat ini Pak. Apa nggak takut kita? Karenanya Nabi sampai bertanya dalam hadis yang lain, kenapa sih kalian tidak bershaf berbaris seperti para malaikat bershaf di depan Allah, di hadapan Rabb mereka? Para sahabat lagi-lagi bingung, nggak pernah lihat malaikat. Mereka bertanya, bagaimana ya Rasulullah para malaikat berbaris di sisi Allah Ta'ala? Dijelaskan, mereka menyempurnakan shaf awal, jadi berebut di shaf awal, dan mereka menempel, merapatkan diri dalam shafnya. Jadi dengan kata lain, Nabi itu bangga kalau melihat umat Islam, sholat berjamaahnya itu kayak para malaikat, itu bangga itu Nabi. Dan kalau Nabi bangga dengan itu, kita pun harus bangga dengan itu. Dan kita harus merasa khawatir kalau ini mau dirubah, mau diacak-acak. Harus. Apapun alasannya Pak. Apa ya kita masih suuzon sama Nabi, bahwa Nabi menyampaikan hal-hal ini bisa mencelakakan kita? Apa nggak lebih pantas kita suuzon sama pihak yang selalu mengatakan
Ya, bahwa kalau Anda nggak pakai masker, Anda bakal sakit. Kalau Anda nggak distancing, Anda bakal sakit. Ya, apa nggak lebih pantas kepada mereka kita suuzon? Mereka siapa? Kan tadi saya sudah jelaskan, mereka cuma ngerti perkara dunia saja. Soal akhirat mereka nggak ngerti, Pak. Sedangkan kita hidup bukan untuk dunia, kita hidup untuk akhirat, Pak. Dan ingat, masjid tempat paling bersih di muka bumi hari ini. Mal yang katanya setiap hari dipel itu, Pak, orang pergi ke mal boleh pakai sepatu, boleh pakai sendal. Tapi ke masjid nggak ada yang boleh pakai sepatu, sendal. Umat Islam yang rajin sholat nggak usah diajarin cuci tangan, Pak. Rajin wudhu. Kalau mereka yang kafir, mereka yang maksiat, yang nggak doyan sholat, ya memang perlu diingatkan cuci tangan. Kalau kita mah nggak usah diingatkan. Jadi saudaraku rahimakumullah, sampai detik ini nggak ada yang namanya klaster masjid, nggak ada, Pak, nggak ada klaster masjid. Kalaupun ada orang di masjid, pengurus masjid, sakit, kena COVID gitu kan, itu bukan berarti pasti di masjid dia kenanya. Malah lebih besar kemungkinan dia kenanya di luar. Kenapa mesti masjid yang dikorbankan? Maka pertanyaannya, kenapa kok menjadi mirip yang kiri sama yang kanan nih? Yang kanan udah jelas bukan umat Islam. Kenapa jadi mirip? Berdirinya juga mirip, berdirinya mirip. Terus dijelaskan, ini kaum muslimin tahun 2020 rupanya. Baru di tahun 2020 saat Yahudi mimpin dunia, Pak, umat Islam begini sholatnya. Sebelum ini nggak pernah ada catatan sejarah umat Islam sholat berjamaahnya kayak gini. Nggak pernah ada, Pak. Memangnya dulu nggak ada taun, nggak ada wabah. Oh, wabah dulu lebih mengerikan dari kita sekarang, Pak. Anda tahu dalam catatan sejarah dunia Islam tentang taun, orang kena penyakit paginya kulitnya tuh kelihatan gitu ya, bintil-bintil. Sorenya langsung meninggal, Pak. Sedangkan sekarang orang divonis PCR swab positif, belum tentu dia meninggal hari itu juga. Na'udzubillah. Ini umat. Ya. Nah, sehingga pertanyaannya kan kata Nabi, mengapa kalian gak bersaf sebagaimana para malaikat bersaf? Kan cakep nih, Pak. Baik yang kiri maupun yang kanan. Inilah yang Nabi harapkan. Dan inilah yang semestinya kita juga harapkan. Karena apa-apa harapan Nabi mestinya jadi harapan kita. Nah, hadis yang paling merisaukan bagi saya adalah hadis ini. Sesungguhnya umatku nanti akan datang di hari berbangkit dengan wajah, kaki, tangan bercahaya, bersinar, bekas wudhu. Jadi bekas wudhu kita nanti akan menyebabkan anggota tubuh kita yang kena wudhu itu bersinar, bercahaya. Terus di hari berbangkit Nabi bisa mengenali umatnya dari sinar cahaya, kepala, muka, tangan, kaki itu. Aku menyambut mereka di telaga. Nabi punya telaga, isinya air jernih. Setiap muslim lewat situ dikasih satu gelas. Dan setiap muslim yang sudah minum air telaga Nabi nggak akan haus selama-lamanya di hari berbangkit. Masya Allah Ta'ala. Ketahuilah, ada beberapa orang dihalang-halangi mendatangi telagaku. Sebagaimana onta hilang dihalang-halangi. Nabi panggil mereka, sini, kemari. Karena apa? Kelihatan wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, kakinya bercahaya. Tanda dia dulu berwudu di dunia, bahkan sholat di dunia. Dihalau. Akhirnya yang menghalau malaikat itu menjelaskan, sesungguhnya mereka telah mengganti ajaranmu setelah engkau ya Muhammad. Mendengar itu, yang tadinya Nabi panggil dengan kasih sayang, malah Nabi bilang, suhkan. Menjauhlah kalian. Gak mau Nabi deket-deket sama yang kayak gitu. Mau kita, Pak, dibegitukan nanti di hari berbangkit? Jelas tidak mau, Pak. Pak Jabiru ya ulil absor, ambillah pelajaran wahai orang-orang yang berakal. Ya. Nah, yang tidak kalah mengerikannya, Allah jelaskan siapa itu musuh kita di muka bumi ini dari kalangan manusia. Kata Allah dalam surat Al-Ma'idah 82, sesungguhnya engkau Muhammad akan temukan orang-orang yang paling keras permusuhannya kepada orang beriman adalah dua kelompok, Yahudi, musyrikin. Lihat, di dunia sekarang, kaum muslimin di mana yang paling dahsyat dizoliminya? Di Israel, Yahudi. Di mana lagi? Di Xinjiang, ya, Chinese, musyrikin. Mereka mimpin di situ. Dizolimi, dahsyat. Nah, terus kata Nabi menjelaskan siapa nih Yahudi? Kata Nabi, sesungguhnya Yahudi itu sudah bosan dengan agama mereka dan mereka kaum yang sifatnya hasad, terutama hasadnya pada kita umat Islam dalam 3 hal. Satu, dalam hal raddis salam, kebiasaan umat Islam kalau ketemu saling ngucapin assalamualaikum dibalas waalaikumsalam. Nah, yang ngebalas itu bikin hasad Yahudi. Jadi Yahudi itu paling gak suka ngelihat umat Islam berukhuwah Islamiyah, Pak. Gak suka mereka. Makanya umat Islam saling bersedekah, gak suka mereka. Dan sedekah yang paling gratis apa? Senyum. Tabassamuka
fi wajhi akhika shadaqah, kata Nabi. Senyummu pada saudaramu itu sedekah. Makanya mereka wajibkan kita tutup mulut. Jadi nggak kelihatan tuh sedekah kita. Dan karenanya sekarang kalau saya masuk ke toko yang ada tulisan wajib pakai masker, saya pakai Pak masker. Begitu di kasir, saya udah bayar, saya bilang, Pak, saya lagi senyum nih Pak. Nah, gitu.